terhitung hingga akhir Juli 2021, angka kematian diakibatkan COVID-19 ini juga meningkat tajam, smart listener. Nah, ini juga tidak terlepas pastinya mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi yang mereka ini merupakan kelompok rentan sekali terpapar COVID-19 dan juga gejala yang dialami akibat COVID-19 ini sangat bisa dibilang sangat beresiko bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga khususnya bayi. Nah, untuk itu pagi hari ini Smart Listener kami Qatar, ini dalam rangkaian USAID Momentum adalah satu program yang perhatian khusus dalam program isolasi mandiri bagi ibu hamil dalam rangkaian Momentum Private Healthcare Delivery atau MPHD yang diselenggarakan oleh USAID bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga beberapa pihak lainnya. Nah, hari ini juga saya sudah akan mengajak Anda pastinya untuk ngobrol dengan para narasumber saya yang telah hadir di studio Smart FM Makassar. Saya akan menyapa terlebih dahulu satu persatu narasumber saya dan memperkenalkan kepada Anda pastinya beliau ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Ihsan Mustari MHM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Selamat datang di studio Smart FM Makassar. Dan kemudian selain ada Pak Kadis Kesehatan, di sini juga kita kehadiran dokter Obgyn, spesialis Obgyn pastinya dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI Sulawesi Selatan. Ada Dr. Elizabeth C. Yusuf, MKes SPOGK. Selamat pagi Dr. Elizabeth. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Baik. Salam sehat. Salam sehat dan cerah ceria sesuai dengan warna bajunya ya Dokter Elizabeth ya. Oke, nah selain itu juga yang hingga saat ini terus berperan aktif sebagai fasilitator juga ya, yang mendukung program vaksinasi di beberapa lokasi dan juga bersama pihak-pihak lain menyalurkan CSR perusahaannya, yaitu dari lembaga CSR Sulawesi Selatan. Di sini sudah hadir juga Kabid Organisasi dan Kelembagaan Forum CSR Sulawesi Selatan dan Pak Syulkarnain Syam. Selamat pagi Pak Syul. Selamat pagi Smart Listener, salam sehat, salam Indonesia tangguh. Salam sehat, salam Indonesia tangguh. Kata sehat kayaknya sekarang emang satu hal yang priceless gitu ya, sangat mahal untuk didapatkan dan harus kita pertahankan ya kan ya bapak-bapak. Ya. Oke, nah membahas tentang bagaimana isolasi mandiri dan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, Smart Listener, itu fokus kita pagi ini. Dan untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811461011 atau juga Anda bisa tuliskan langsung komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar ya. Oke, nah Smart Listener, saya mau mengawali ini dengan bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di Sulawesi Selatan. Pak Kadis, bagaimana COVID-19 saat ini? Khususnya data per hari ini, Pak Kadis, gimana perkembangan atau peningkatan COVID-19 di Sulawesi Selatan? Apakah cukup terkontrol atau seperti apa, Pak Kadis? Ya, makasih. Jadi saya ingin gambarkan bagaimana perkembangan COVID-19 khususnya di Sulawesi Selatan. Ada beberapa indikator yang kita bisa lihat. Pertama, jumlah kasus per hari ya. Kasus per hari kita dalam 1 bulan terakhir bahkan. Iya. Sejak tanggal 29 bulan 7 itulah hari di mana angka tertinggi di Sulawesi Selatan. Itu sekitar 1359. Tapi setelah itu alhamdulillah sampai per kemarin itu sudah 109. 109. Artinya tentu juga tetap kita waspada.
Karena saya ingin ceritakan, karena prinsipnya sebenarnya penanganan ini ada dua. Pertama, kita membatasi pergerakan sebenarnya, Betul. itu penting. Yang dilakukan bukan kelompok, perorangan, individual. Iya. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan. Iya. Itu saja, dua sebenarnya. Ya. Nah, aturan yang ada sekarang seperti PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, itu substansinya sebenarnya pada dua hal itu. Bagaimana di setiap level-level kabupaten itu membatasi diri sesuai dengan levelnya. Bahkan kita bisa melihat sekolah, kantor, mall, kafe itu dibatasi sesuai dengan levelnya karena dua prinsip itu. Tapi alhamdulillah kalau kita melihat, bahkan per hari ini sudah ada instruksi Mendagri yang baru nomor 40 dengan 41, itu sudah berubah level pandemi ya di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dulu sebelumnya Berarti sekarang udah melandai ya, Pak ya? sudah, ya alhamdulillah ya kalau kasusnya. PPKM ini kalau yang sebelumnya itu ada dua level 4, Makassar sama Luwu Timur. Sekarang yang masih bertahan Makassar, yang sampai tanggal 6 sampai tanggal 23 ini tetap level 4. Tentu pembatasannya masih lebih tinggi ya dilakukan di Makassar. Saya bisa ceritakan sebenarnya kalau Makassar ini ya, kalau kita lihat kita bisa buka itu di mobility index di Google. Saya selalu gitu, tiap hari saya bandingkan pergerakan dibanding Jakarta, karena Jakarta kenapa saya bandingkan Jakarta? Jakarta adalah daerah di mana kasusnya tinggi, tapi penurunannya drastis. Ada pembatasan di sana, sehingga saya bandingkan. Memang ternyata bahwa di tempat-tempat restoran, kafe di Makassar ini masih belum terlalu ada pembatasan. Belum maksimal, Pak. Iya, belum maksimal di sana. Berarti walaupun PPKM sudah dilakukan begitu di Sulawesi Selatan, ada beberapa titik khususnya di Kota Makassar itu juga belum secara signifikan memberikan sumbangsi penurunan jumlah. Iya, karena yang sebenarnya yang diperlukan ini adalah kesadaran masyarakat sih ya. Baik. Saya kira kita banyak kasus. Kalau kita terlalu mengandalkan juga aparat, nanti ada benturan lagi seperti benturan kemarin ya. Benturan yang sebenarnya kalau kita bisa melihat ya satu kondisi di mana tidak ada yang salah sih sebenarnya ya. Semua yang mau menjalankan lebih untuk kebaikan, tapi ya itulah. Jadi memang kesadaran kita secara individual harus dikuatkan untuk membatasi diri pada kegiatan tertentu. Kedua, protokol kesehatan gitu. Pembatasan dan juga protokol kesehatan menjadi dua hal inti yang harus kita selalu lakukan begitu ya, agar semakin hari bukan hanya melandai tapi hilang ya COVID-19 ini dari muka bumi gitu ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, walaupun sekarang ya saya katakanlah bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa ini adalah angin segar bagi kita ya. Sedikit demi sedikit sudah mulai banyak pulih, banyak yang sehat walaupun kasus tinggi, angka pemulihan bahkan lebih tinggi. Yang sehat juga bahkan lebih tinggi. Tapi saya penasaran ya, sebesar apa sebenarnya atau seberapa banyak sebenarnya angka kasus COVID-19 ini yang kemudian mendera kepada ibu hamil. Nah gitu, mungkin dari Pogi, Dokter Elizabeth ada nggak sih, karena saya sempat mendapatkan data begitu dari salah satu sumber berita bahwa hingga saat ini 20% angka kematian ibu hamil itu bahkan karena COVID-19 gitu ya. Mungkin dari Pogi sendiri seperti apa, atau yang kerap dokter jumpai di lapangan bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau menurut data kasus COVID di gelombang kedua ini untuk ibu hamil itu memang lebih memberi resiko buat ibu hamil. Ya, dalam artian ibu hamil lebih banyak yang bergejala. Bahkan kasus kematian ibu karena COVID pun juga meningkat. Bahkan kalau data dari Pogi itu bahkan sudah sampai 30% sebetulnya. Bahkan meningkat ya? Iya, betul. Untuk di Sulawesi Selatan sendiri? Ya, kalau untuk kita di Sulawesi Selatan sendiri sampai saat ini belum ada data pasti, tetapi kalau kita melihat dari grafiknya memang terjadi peningkatan.
terjadi peningkatan begitu ya. Nah, salah satu langkah yang hingga saat ini juga saya rasa masih dilakukan oleh pemerintah ya, Pak Kadis ya, adalah vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Untuk setidaknya ini adalah ikhtiar kita begitu ya untuk melawan COVID-19. Nah, vaksinasi saya mau memastikan dulu target vaksinasi kan 1 juta vaksin ya untuk Sulawesi Selatan begitu ya, Pak Kadis? Kalau Sulawesi Selatan kita tuh 7 juta Oh, 7 juta, 7 juta. oke. 58.141 orang. Itu targetnya, dan yang sekarang realisasinya sudah sampai berapa? Sudah sampai 1.874. Jadi atau 26,56%. Oke, 26 sekian persen ya, begitu. Untuk ibu hamil sendiri, nah ini yang menjadi fokus kita. Kalau misalnya masyarakat umum berbicara soal vaksinasi, mungkin tanpa yang dengan komorbid atau tanpa komorbid pun akan secara sadar dan senang begitu ketika mendapatkan vaksinasi. Tapi yang sehingga saat ini selalu ragu-ragu, saya vaksin atau enggak ya, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui gitu, yang sangat rentan akan COVID-19 ini. Bagaimana kalau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, jadi pemberian vaksinasi untuk ibu hamil ini kebijakannya kan baru sekitar bulan lalu ya. Di awal pemberian vaksinasi di awal tahun ini kan memang salah satu yang kita batasi pemberian vaksinasi ibu hamil. Jadi memang karena kita harus tahu kenapa ada perubahan-perubahan kebijakan ini terjadi. Karena ini kan namanya baru pertama kali kita melakukan vaksinasi. Penelitian terus dilakukan sehingga di bulan lalu itu baru ditetapkan bahwa ibu hamil sekarang sudah bisa. Jadi kalaupun dikatakan tanda kutip terlambat, enggak juga, karena memang kebijakannya itu baru ada ya. Iya. Dan saya perlu sampaikan bahwa ini juga memang ada lebih ketat ya kita memberikan vaksinasi untuk ibu hamil, karena nanti lebih teknisnya nanti Dr. Elizabeth, tapi ada pembatasan misalnya umur berapa kehamilan. Kemudian bahkan pemantauannya tidak hanya 30 menit setelah vaksinasi seperti yang umum diberikan. Bahkan dipantau sampai selesai ya Dr. Elizabeth ya, sampai melahirkan dipantau oleh Vaskes. Jadi memang ada perlakuan khusus, olehnya itu memang pemantauannya ini lebih lama ya, lebih lama. Nah, kalau sampai sekarang kita masih sedikit, ini kita sementara kerjasama dengan POGI, dengan PKK, dengan kader-kader untuk mendorong ini ibu hamil untuk diberikan vaksinasi. Ya. Oke, baik. Nah, saya mau ke Dr. Elizabeth lagi gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis begitu ya, kebijakan vaksinasi untuk ibu hamil kan memang baru ya. Tapi kalau kita sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu, banyak kemudian ibu-ibu hamil yang akhirnya harus meregang nyawa akibat COVID-19 ini dan belum mendapatkan vaksin sebelumnya. Begitu. Nah, dokter, sebenarnya bagaimana sih vaksinasi yang harus dilakukan oleh ibu hamil dan juga khususnya ibu-ibu menyusui? Karena kan kita tahu kalau ibu hamil dan ibu menyusui itu bukan hanya vaksin COVID-19 saja yang harus diberikan begitu, ada vaksin lain, sebutlah TT dan lain sebagainya. Itu bagaimana, dokter? Iya. Baik, saya mau menjelaskan sedikit tentang vaksinasi dulu ini ya. Jadi ibu hamil dengan COVID-19 itu, apalagi di gelombang kedua COVID-19 ini, itu boleh dikata lebih bergejala, lebih banyak yang jatuh dalam kondisi gejala berat sampai kritis ya, sehingga ada beberapa yang meninggal karenanya. Oleh karena itu vaksinasi ini tujuannya sebetulnya mau menurunkan morbiditas dan mortalitas pada ibu. Nah, cuma masyarakat memang masih ragu-ragu, ya. Nah, itu mungkin kemungkinan besar karena belum ada terorganisir dengan baik, informasi juga belum sampai ke mereka, sehingga lebih banyak yang ragu daripada yang bersedia, seperti itu. Kemudian untuk vaksinasi ini sendiri, ini sangat kami anjurkan diberikan pada usia kehamilan setelah trimester pertama. Jadi 13 minggu ke atas itu sangat dianjurkan untuk diberikan, dan tidak perlu khawatir ada terjadi sesuatu pada bayi, karena sudah beberapa penelitian dilakukan, baik itu pada vaksin virus yang dimatikan ataupun pada vaksin mRNA, itu efek samping ke
ibu hamil itu boleh dikata sama saja dengan yang tidak divaksin. Jadi boleh dikata sangat minim kalaupun ada efek sampingnya. Dan untuk pemantauan efek samping dari POGI sendiri sudah membentuk Pokja khusus ya, mitigasi vaksinasi ibu hamil COVID-19 untuk ibu hamil. Dan itu kami sebagai anggota sudah mempunyai link untuk mencatat apa saja mulai dari data ibu hamilnya, kondisinya ketika menerima vaksinasi, sampai mungkin saja efek samping yang bisa terjadi. Bahkan di beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya, setiap kali program vaksinasi itu selalu POGI dilibatkan, sehingga memang pencatatannya bisa menjadi pegangan kita juga nantinya, seperti itu. Nah, dari awal Agustus sampai akhir kalau saya tidak salah ingat di pertengahan Agustus itu baru mulai gencar ya. Itu sampai akhir Agustus ini boleh dikata KIPI yang paling banyak pada ibu hamil yang setelah divaksinasi itu hanya demam ataupun nyeri di daerah suntikan. Kalau untuk ke janinnya sampai saat ini belum ada. Ya. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Amin. Kemudian bagaimana dengan ibu hamil yang juga akan menerima vaksinasi ibu hamil yang lain, ya seperti TT. Nah, kalau berdasarkan hasil penelitian, kombinasi vaksin, apakah itu vaksin yang virus yang dimatikan ataupun yang mengandung mRNA virus, itu boleh sebetulnya diberikan kombinasi. Tapi sampai saat ini kan vaksinasi ini masih baru. Jadi dari POGI tetap menganjurkan diberi jarak antara vaksinasi yang sementara didapatkan dengan vaksinasi COVID ini tetap diberikan jarak 2 minggu sampai 4 minggu, seperti itu. Oke, jadi misalnya minggu ini mendapatkan vaksin TT, begitu ya. Berarti boleh vaksin COVID-19-nya 2 sampai 4 minggu ke depan, begitu ya, diberi jarak seperti itu. Nah, nanti kita juga akan bahas karena kan saat ini bukan hanya pemerintah saja ya yang gencar melakukan vaksinasi, tapi juga dibantu oleh pihak swasta yang dalam hal ini ada Forum CSR Sulsel yang memfasilitasi itu ya. Pak Julian, nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Kita akan jeda dulu sesaat. Ada juga beberapa pertanyaan dari YouTube channel Smart FM Makassar, kita akan bacakan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda bisa memanfaatkan layanan WhatsApp kami di 0811461011 atau boleh meluncur sekarang juga ke YouTube channel Smart FM Makassar. Tinggal tuliskan komentar Anda di kolom komentar kami yang sedang live streaming sekarang. Ini udah rame nih sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi nanti ada sesinya kita akan bacakan satu persatu. Nah, berbicara soal vaksinasi, tadi kita lanjut lagi ya, sebelum nanti kita bahas bagaimana sebenarnya isolasi mandiri yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Nah, hingga saat ini yang juga terus membantu pemerintah untuk menggencarkan vaksinasi secara masif adalah pihak swasta, begitu ya. Banyak sekali pihak swasta yang menyalurkan CSR-nya untuk pelayanan vaksinasi kepada masyarakat secara umum. Nah, kemudian diwadahi oleh Forum CSR Sulawesi Selatan. Pak Syul, sejauh ini berapa banyak sebenarnya pihak swasta yang tergabung dalam Forum CSR Sulsel dan telah melaksanakan vaksinasi? Oke, baik Smart Listener, terima kasih sudah kita bisa sharing di sini. Sebenarnya peran swasta di sini adalah yang paling ngebet untuk COVID ini segera berakhir. Kenapa? Karena mereka terdampak. Kita akui bahwa sedikit banyak COVID telah membawa swasta kepada kondisi yang cukup memprihatinkan. Sehingga berangkat dari keprihatinan tersebut, kami coba kolaborasikan dengan teman-teman yang mitra kami, baik itu swasta maupun pemerintah, BUMN dan sebagainya, kita rangkul. Kemudian kita ajak sama-sama bahwa ini loh, ada satu momen di mana momen ini kalau kita bisa mengambil peran, maka apa yang menjadi upaya dan bisnis kita akan terintegrasi untuk segera bangkit seperti itu. Nah, seberapa banyak anggota kami yang terdata itu semuanya dari swasta, lebih banyak kepada sifatnya spontanitas saja. Kemudian juga ada yang memang punya capable di bidang sosial. Kemudian ada juga bahkan dari komunitas motor ya, bahkan ada komunitas lintas alam, semua bergabung dengan satu visi misi untuk bagaimana supaya
kita bisa sama-sama menjembatani kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi relawan kita itu luar biasa semangatnya, sehingga sampai dengan kegiatan vaksin ini kita sudah menyelenggarakan beberapa kali roadshow. Yang terbesar kemarin kita mengadakan roadshow 75.000 vaksin, dan kita bagi di beberapa titik. Kenapa kita bagi? Supaya tidak terjadi centralized, dan juga kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan itu, karena kasihan masyarakat banyak sekali yang belum tahu tempatnya di mana, terus belum tahu kapan vaksin itu bisa didapatkan dan sebagainya, sehingga kegiatan sosialisasi yang kita lakukan secara masif dan informasi melalui media sosial yang sampai sekarang ini kita juga lagi merangkul satu komunitas untuk program yang lainnya. Saya kira Mbak Diva sementara seperti itu. Dari kami sih pengennya ke depan ada sinergitas yang lebih mumpuni lagi, khususnya dengan dinas kesehatan. Sinergitas itulah yang kemudian memang diharapkan untuk bisa kita selenggarakan bersama begitu, benar. Agar bukan hanya para medis saja, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga pihak swasta. Dan ini kita sama-sama untuk bisa melawan COVID-19 ini, salah satu langkahnya dengan vaksinasi. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara soal vaksinasi begitu ya, banyak pun masyarakat, katakanlah masyarakat umum, udah vaksin aja masih kena COVID ya. Itu tidak menutup kemungkinan kita udah vaksin nggak kena COVID. Iya, bisa jadi. Tapi dengan vaksinasi gejalanya bisa lebih minim. Begitu minimalis. Ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, sejauh ini kan memang kalau di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyediakan fasilitas kesehatan secara terpusat begitu ya untuk pelayanan COVID-19. Nah itu untuk masyarakat umum. Tapi kalau untuk ibu hamil seperti apa nih? Iya, jadi saya sampaikan kan sebenarnya prinsip daripada penanganan COVID ini adalah bagaimana memutuskan mata rantai ya. Memutuskan mata rantai antara yang sehat dan yang sakit. Nah, itulah dilakukan tracing, kita pelacak ya, orang-orang yang positif kita lacak kontaknya, kemudian kontaknya ini kita tes Pak. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian yang positif, kalau tidak bergejala itu kita masukkan di isolasi terpadu namanya. Kalau sekarang ini namanya terintegrasi. Nah, ini kita lakukan sebenarnya karena begini, banyak diantara kita sebenarnya ini di luar ya, yang kelihatannya tidak bergejala tapi saya sudah positif, itulah upaya. Nah, memutuskan mata rantai itu tidak setelah kita testing, tidak hanya kita setelah testing itu kita biarkan, tapi seperti itu prinsip tadi, diputuskan mereka dijauhkan, dibuatkan isolasi. Nah, persoalan sekarang seperti isolasi mandiri di rumah, banyak juga orang yang mau isolasi mandiri tapi ya maaf ya, apalagi namanya kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, maka pemerintah telah menyiapkan itu isolasi terintegrasi namanya sekarang, terintegrasi dengan rumah sakit. Jadi setiap tempat-tempat isolasi kita itu diampuh oleh rumah sakit. Jadi kita sekarang ini sudah punya, kalau yang terdaftar di Sulawesi Selatan ya, kalau di kabupaten ada juga, tapi yang kita tahu ini di Makassar ada yang di asrama haji. Asrama haji itu ya diampuh oleh rumah sakit Lebong Baji. Ya, kemudian kita ada tempat, kan ada tempat pelatihan kita ini, pelatihan Badan Pengembangan SDM, tetapi karena ada pembatasan maka itu tidak dipakai. Nah, ini kita pakai juga. Itu diampuh oleh rumah sakit Dadi, ya kan. Kemudian ada juga tempat pelatihan Bapelkes, ya, itu juga kita gunakan. Nah, kalau Makassar yang kita tahu juga ada kapal apung ya, kapal apung. KMU Mesini. Ya, KMU Mesini. Nah, ini jumlahnya kalau kita lihat kapasitasnya itu 800 total ya. 2180. Iya. 2180. Nah, yang terpakai sekarang ini harus sekitar 68. Jadi sudah sempat menurun juga sih sebenarnya. Tapi tidak sebanding sih. Jadi apa yang kita lihat ini masih banyak yang isolasi mandiri di rumah. Mungkin karena kondisi rumahnya memungkinkan ya, karena kita juga tetap kasih pedoman bagaimana mengisolasikan diri di rumah. Nah, terkait ibu hamil, kami tidak menyiapkan khusus ibu hamil. Jadi memang kalau ada ibu hamil yang COVID itu yang tanpa gejala kita satukan di situ. Tentu proses-proses
pemeriksaan kondisi itu tetap jalan, karena di isoter ini kita siapkan juga alat-alat yang tentu untuk melakukan pemeriksaan kalau memang ada gejala. Kita siapkan bahkan oksigen konsentrator, ya, alat-alat medis yang tentu kalau memang tiba-tiba dia dalam kondisi berat, kita siapkan untuk kondisi gawat darurat, kemudian kita rujuk. Jadi saat ini kita belum punya khusus untuk ibu hamil. Tidak ada fasilitas khusus Iya, untuk isolasi ibu hamil, ya? Iya, gitu. Ya. Berarti saya mau memastikan dulu, ibu hamil ini ketika misalnya terpapar COVID-19, Bu Dokter, apakah memang sebaiknya mereka menjalani isolasi bersama dengan pasien lain di rumah sakit dengan pusat isolasi yang terintegrasi oleh pemerintah, atau dia udah di rumah aja gitu dengan dipantau secara berkala begitu, Dokter? Oke, baik. Terima kasih buat pemaparan dari Dr. Iksan, ya. Kalau kami dari POGI, anjuran untuk isolasi mandiri ibu hamil itu ada beberapa. Ya, ada beberapa syaratnya. Isolasi mandiri terpadu itu pun tidak dilarang sebetulnya, ya, selama masih memungkinkan. Kalaupun misalnya kita lakukan terpadu dengan dengan pasien lain yang tidak hamil, mungkin minimal kita buatkan ruangan tersendiri, begitu ya, Dr. Iksan, ya. Iya. Kemudian kalau dari POGI sendiri, sebetulnya isolasi mandiri di rumah itu masih memungkinkan dilakukan ibu hamil. Iya. Tapi tentu ada beberapa syaratnya yang selalu kami sampaikan, dan kami juga coba sosialisasikan melalui webinar, melalui pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Itu kami sampaikan bahwa isolasi mandiri pada ibu hamil yang terkonfirmasi COVID itu pertama adalah ibu hamil yang tanpa gejala, atau dengan gejala ringan. Nah, kadang-kadang pasien atau ibu hamil itu bingung yang mana ini termasuk gejala ringan. Kalau tanpa gejala mungkin langsung tahu, oh, aku COVID. Iya. Karena kan kalau ibu hamil sakit sedikit. Iya, betul. Jadi mulai ada tidaknya gejala itu selalu jadi patokan kita. Kemudian kalau gejalanya itu masih diimbangi dengan saturasi oksigen di bawah 95%, kemudian pernapasan ibu tidak lebih dari 20 kali per menit, itu masih sangat memungkinkan ibu hamil melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, tentu penilaian ini bukan oleh ibunya sendiri. Jadi sangat harapkan ini adalah penilaian dari petugas kesehatan, apakah bidan atau dokter umum atau dari kami spesialis obgyn. Kemudian rekomendasi untuk isolasi mandiri di rumah itu pun sebaiknya dari kami, dari tenaga kesehatan. Kemudian syarat untuk isolasi mandiri di rumah, kami sangat berharap isolasi mandiri ini dilakukan terpisah dari keluarga yang sehat. Kemudian ventilasi di rumah, ada sirkulasi udara, kalau bisa matahari pagi masuk, itu sangat dianjurkan. Kemudian ibunya kami bekali dengan sangat bagus sekali kalau punya kontak person dari kami petugas kesehatan, apakah bidan ataupun kami dokter spesialisnya, itu sangat diharapkan selalu dilakukan telekonsultasi. Pada ibu hamilnya tentu akan diedukasi tanda-tanda kehamilan atau tanda bahaya kehamilan ataupun gejala yang memberat, itu sangat kami anjurkan mereka selalu konsultasikan dengan kami. Pada ibu hamil pun dari POGI sudah membuat suatu catatan harian. Jadi diharap nanti biasanya ibu hamil yang kami izinkan isolasi mandiri sendiri di rumah, itu kami minta mengisi catatan harian. Di situ berisi tentang apa keluhannya, bagaimana pernapasan, jumlah pernapasannya, nanti kita ajarin ibunya bagaimana suhunya. Jadi ibunya harus dibekali dengan termometer dan oximeter, menghitung saturasi oksigennya, kemudian tanda bahaya kehamilan. Kita juga bahkan mengajarkan ibu untuk menghitung gerakan janin. Gerakan adik bayi di dalam itu salah satu tanda bahwa adik bayinya baik-baik saja. Jadi ibu hamil itu kita ajarin dalam 12 jam minimal 10 kali adik bayi bergerak. Nah, 12 jam ini bukan berarti dari pagi sampai malam dihitung terus. Jadi biasanya kita ajarin ibunya 2 jam pertama coba dihitung, kalau sudah sampai 10 artinya hari ini adik bayi bagus. Tentu diimbangi dengan gejala hari ini. Seperti itu. Jadi isolasi mandiri ibu hamil di rumah itu tetap boleh, tentu dengan beberapa syarat seperti tadi. Iya. Betul.
Baik. Nah, kemudian selain ini tadi penjelasan dari Dr. Elizabeth sudah sangat sudah sangat lengkap begitu, dari mulai bagaimana teknisnya, apa yang harus diperhatikan oleh ibu hamil, sampai ada pelatihan-pelatihan informasi-informasi khusus untuk memantau kesehatan bayi dan juga ibunya sendiri. Nah, sekarang saya mau ke Pak Kadis lagi gitu ya. Hingga saat ini kan memang tadi Pak Kadis sudah menyampaikan tidak ada fasilitas khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui ataupun yang sedang nifas untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian juga saya ingin meminta kepada kepala dinas, mungkin karena kan goals dari pembahasan kita hari ini bagaimana kemudian ada sinergitas antara pemerintah, swasta, dan juga tenaga medis dalam melakukan pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 ini, baik itu vaksinasi maupun penanganan COVID-19-nya sendiri. Nah, hingga saat ini bagaimana, sejauh mana sih sebenarnya program pemerintah untuk bisa memasifkan vaksinasi, kemudian juga khususnya bagi ibu hamil ya? Apakah kemudian ke depannya akan ada pemusatan vaksinasi dan juga pemusatan isolasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui yang akan difasilitasi oleh pemerintah, atau seperti apa nih Pak Kadis? Ya, jadi yang terakhir ya, saya sangat memberikan apresiasi kepada tentu pihak swasta yang dibawa oleh Forum CSR, karena pelaksanaan vaksinasi selama ini di Sulawesi Selatan ini banyak kita dibantu sebenarnya. Sentra-sentra vaksinasi ini memang kita hadirkan, karena kalau metode konvensional, saya sebut konvensional itu metode dengan pemberian vaksinasi di vaskes ya. Dan itu tidak mempercepat sih sebenarnya, karena apa? Ya mungkin jarak dengan rumah masyarakat yang jauh, kesibukan. Maka kita melakukan vaksinasi di tempat-tempat untuk didekatkan kepada masyarakat. Nah, sampai sekarang ini sentra-sentra vaksinasi bahkan itu dibuat oleh pihak-pihak swasta. Jadi kami kalau mereka bersurat, ya kami cuma minta datanya saja, mungkin kita hitungkan vaksinnya, kita drop vaksinnya. Kami sangat berterima kasih karena ini adalah upaya kita untuk mempercepat vaksinasi. Nah, kesempatan ini ya kami selalu tetap mendorong ya untuk teman-teman dari swasta melalui forum CSR ya, untuk bagaimana melaksanakan vaksinasi di sentra-sentra ya, supaya bisa kita kumpul, terutama mungkin untuk ibu hamil ini kami bisa minta bantuan ya, bagaimana mempercepat sampai di tingkat kabupaten. Siap kolaborasi. Ya, atau makasih, mungkin Pak. pusat isolasi juga? Saya melihatnya seperti Pogi tadi sampaikan, kalau yang isolasi ini sepertinya lebih enak kalau di rumah deh. Cuma ya tentu kalau orang-orang yang menengah ke bawah ini yang kita harus pikirkan, tapi mungkin pendekatannya dekat dengan vaskes karena pemantauannya lebih kuat ya. Kalaupun memang mau ya kita gunakan isolasi yang terintegrasi yang ada sekarang, tinggal tentu harus dikoordinasikan dengan puskesmas, karena kami berharap ini karena pemantauan ibu hamil ini agak lebih beda ya. Dia harus lebih dari awal sudah harus terpantau dalam programnya, dan itu harus terkoordinasi dengan puskesmas. Nanti kalau memang ada yang aneh, kita nanti pikirkan lah bagaimana bersama-sama untuk buat isoter. Lebih kami fokuskan ini pada vaksinasinya ini ibu hamil. Dan juga saya sampaikan bahwa upaya-upaya kita untuk di vaskes penanganan pasien-pasien COVID itu ibu hamil ya cukup bagus ya. Sulawesi Selatan ini mengadakan atau membeli antigen dan dibagikan ke rumah sakit bersalin untuk pemantauan ibu hamil, sehingga pembatasan yang tidak perlu itu tidak dilakukan seperti sebelum-sebelumnya. Saya kira itu deh. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk waktunya pagi hari ini, sudah memberikan pencerahan juga kepada kita semua. Nanti kita masih akan melanjutkan perbincangan, dan juga kami tentunya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar dan juga melalui WhatsApp. Kita akan jeda dulu sesaat, jangan kemana-mana Smart Listener. Yang baru saja bergabung atau yang sekarang ini atau sudah dari tadi ya menyimak perbincangan kami terkait dengan isolasi mandiri dan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil yang tengah di perjalanan juga. Selamat pagi menjelang siang.
Dan pastinya pembahasan kita masih akan terus berlanjut seperti janji saya sebelumnya bahwa kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk melalui kanal YouTube Smart FM Makassar. Nanti ada Dr. Elizabeth, ada Pak Syul juga, ada Pak Bahnur juga di sini. Pak Bahnar ya. Beliau ini merupakan Ketua Forum CSR Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kayak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. baik. Perjalanan ke sini cukup jauh ya Pak ya? Ya lumayan lah. Lumayan, oke baik. Nah sebelum kita menjawab satu persatu pertanyaan, saya ingin Pak Syul dan juga Pak Bahnar sendiri bisa mungkin memberikan pencerahan begitu terkait apa yang hingga saat ini telah dilakukan oleh Forum CSR Sulawesi Selatan dan upaya kita untuk mewujudkan ini nih, ada pusat vaksinasi terpadu bagi ibu hamil dan pusat isolasi bagi ibu hamil, karena itu yang mungkin sekarang juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ibu hamil banyak, yang mau vaksin ada, tapi nggak tahu vaksinnya di mana gitu ya, atau jadwalnya kapan aja. Adakah upaya-upaya dari Forum CSR sendiri menggait para mitra-mitranya atau seperti apa? Silakan. Oke, saya coba menjawab dulu ya, sebentar ditambahkan oleh Pak Bahnar. Jadi Forum CSR ini sebagai forum yang menghubungkan antara swasta dan gerakan sosial, kita siap untuk bekerja sama dengan siapapun untuk mendorong setiap kebaikan, apalagi kebaikan yang menuju kepada upaya untuk keluar dari pandemi itu sendiri. Nah, Forum CSR itu sendiri kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang khususnya bagaimana supaya tingkat kematian ibu hamil itu semakin kita bisa tekan ya. Jadi kita juga ada program 1000 donor untuk yang memastikan bahwa ibu hamil ini tidak akan ada masalah dengan misalnya kalau ada kekurangan darah dan sebagainya. Sampai sosialisasinya itu ke dinas ke kabupaten kota. Kemudian kita juga sudah membangun di Pangkep itu adalah RTK ya, rumah tunggu kelahiran itu untuk mensupport masyarakat di sekeliling sana. Bahkan kita juga mensupport penggunaan ambulans apung di daerah-daerah kepulauan, sehingga ini akan menjadi satu transportasi yang menghubungkan dan juga mendekatkan kepada fasilitas kesehatan kepada masyarakat seperti itu. Bahkan nanti insya Allah di Goa kita juga akan membantu pemeliharaan dan fasilitas untuk pembangunan rumah tunggu kelahiran yang baru dengan bersinergi dengan teman-teman mitra kami. Dan juga mungkin di Pangkep juga kita juga sudah pernah melaksanakan beberapa yang sifatnya tersinergi dengan program dinas kesehatan di sana. Harapannya ke depan apa yang telah kami lakukan ini itu juga menjadi satu copy paste yang bagus untuk daerah yang lain. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi tentunya sebagai leading sektor dari pemerintahan untuk yang sifatnya pelayanan kesehatan, sehingga apa yang hari ini kita dipertemukan dengan pihak POGI, Dinas Kesehatan dan Forum CSR hari ini semoga saja bisa memunculkan satu ide, satu momen sehingga kita bisa membuat satu kerjasama baru yang tujuannya adalah bagaimana kita juga bukan hanya vaksin secara umum, tetapi kita juga bisa mensupport misalnya vaksin untuk ibu hamil, kemudian isolasi dan khusus dan sebagainya. Itu yang kami juga harapkan, sehingga Forum CSR sekali lagi merupakan satu wadah yang terbuka. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, karena terus terang kembali lagi swasta adalah yang paling terdampak dalam hal ini, sehingga kami pun yang paling gencar untuk melakukan bagaimana supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi itulah peran kami, dan tentunya kami tidak akan tinggal dengan kondisi yang ada. Saya kira dari saya mungkin ada tambahan dari Pak Bahnar. Pak Bahnar, silakan. Baik, menarik sekali topik kita kali ini ya. Kalau kemudian kita membahas tentang ibu hamil, ini tentunya sesuatu yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita menyelamatkan ibu hamil, berarti kita menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Betul. Nah, kira-kira ini yang perlu kita garis bawahi.
sehingga saya Ketua Forum CSR Keso Sulawesi Selatan hadir di tempat ini bersama dengan Bapak Zulkarnain, Wakil Ketua Bidang Organisasi, langsung hadir berdua. Kenapa? Karena memang menurut kami ini sesuatu yang penting, yang urgent untuk kemudian apa sih yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk menyatukan visi, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi ibu hamil seperti itu. Saya juga berpikir memang ibu hamil ini perlu mendapat perlakuan khusus. Betul. Ya. Ini juga kemudian kita berharap ibu-ibu hamil ini bisa melahirkan generasi-generasi yang sehat, yang kita harapkan kemudian bisa membangun bangsa kita ini di masa-masa yang akan datang. Amin, seperti amin, itu. amin. Nah, kami dari Forum CSR terbuka seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnain, Wakil Ketua Bidang Organisasi, bahwa kami betul-betul terbuka untuk bisa bekerja sama dengan pihak manapun. Ya, ayo kita mengambil peran kita masing-masing ya, dengan niat dan tujuan yang sama, ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu ibu-ibu yang lagi hamil untuk bisa mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang sehat ya. Saya barangkali tidak terlalu paham terkait metode kesehatan, tetapi barangkali ada peran yang kemudian kami dari Forum CSR bersama dengan mitra-mitra kami, karena ini memang merupakan sebuah tanggung jawab ya. Jadi kami memang mengembang sebuah tanggung jawab sosial ya, masyarakat untuk teman-teman kami di mitra-mitra kami, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja Forum CSR Keso Sulawesi Selatan. Termasuk juga upaya yang dilakukan adalah membersamai program Momentum Private Healthcare Delivery atau MPHD bersama dengan UNICEF dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh smart listener yang udah numpuk dari tadi, minta dijawab satu-satu. Banyak nih yang menyaksikan kita hari ini, Bapak dan juga Ibu. Kita ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ya, sebelum nanti saya juga akan mempertajam bagaimana kemudian Forum CSR Sulsel ini bisa memotivasi pihak-pihak lain biar upaya kita sama-sama bisa sukses dan masif gitu ya. Saya ke pertanyaan dari Nema hidroponik. Vaksinasi diberikan di usia kehamilan berapa bulan? Tadi sudah dijawab ya Dokter Elizabeth, di atas 13 minggu. Oke, kemudian dari Kurniawati J. Agustus lalu sempat membaca kalau 20% angka kematian ibu hamil itu karena COVID-19. Apakah aman untuk ibu hamil melakukan isolasi mandiri melihat kondisi tersebut? Dan apakah tanda-tanda kegawat daruratan yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil melakukan isolasi mandiri di rumah? Silakan dokter. Ya, memang kalau kita melihat di gelombang kedua COVID-19 ini, gejala pada ibu hamil itu memang lebih nampak ya. Nah, isolasi mandiri pada ibu hamil kita anjurkan boleh dilakukan sendiri di rumah. Tentu dengan syarat yang tadi sudah sempat kami sampaikan ya. Pertama, isolasi mandiri ini setelah dievaluasi oleh tenaga kesehatan memang memungkinkan dilakukan isolasi mandiri sendiri. Nah, kemudian kalaupun nanti isolasi mandiri ini dilakukan, kan tidak menutup kemungkinan gejala memberat atau mungkin ada tanda bahaya kehamilan atau persalinan. Nah, ini semua tentunya kami akan ajarkan ke ibunya. Dan sebetulnya semuanya itu ada di buku KIA yang mereka dapatkan ketika ke puskesmas ataupun ke dokter ketika memeriksakan kehamilannya. Oke, buku warna pink itu ya? Ya, betul sekali, buku pink ya. Jadi sangat diharapkan ibu hamil itu juga membuka-buka bukunya. Buku itu sebetulnya sangat informatif ya, biarpun tidak di masa Covid ini, di tanda bahaya baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas, ada semuanya dalam buku itu. Kemudian tadi seperti yang saya sudah sampaikan, isolasi mandiri pada ibu hamil tuh sejogjanya dibekali dengan nomor telepon
tenaga kesehatan yang bisa dihubungi, atau RT RW setempat atau puskesmas setempat. Jadi setiap saat mereka bisa berkonsultasi. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, isolasi mandiri pada ibu hamil ataupun pada masa nifas itu kita bekali dengan catatan harian. Jadi kita harapkan setiap hari ibu memastikan kondisinya, dan itu sebaiknya dilaporkan. Di catatan harian itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, selain keluhan, selain laju napas, selain saturasi oksigennya, itu kami mengajarkan ibunya untuk menghitung gerakan janin. Ya. Termasuk di kolomnya itu ada juga termasuk tanda bahaya yang perlu ibu pantau secara mandiri. Baik, sudah difasilitasi begitu ya. Oke, jadi itu yang perlu harus diperhatikan begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Hadijah Ngawing, ibu yang telah divaksin, apakah bayi yang baru dilahirkan juga bisa dicek antibodi COVID-19? Apakah otomatis bayi tersebut juga sudah mendapatkan vaksin melalui ibunya? Dan seberapa besar efisiensi vaksin bagi ibu hamil? Iya. Jadi tujuan vaksinasi pada ibu hamil ini adalah untuk menurunkan angka kecacatan ya maupun kematian pada ibu. Selain itu juga untuk mengurangi komplikasi pada janin akibat dari COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 sendiri bisa menyebabkan prematuritas, gangguan pernapasan pada janin, bahkan sampai terjadi kematian janin. Kemudian COVID-19 juga ini bisa menyebabkan gagal napas atau bahkan sampai kematian ibu. Nah, ini tujuan dari vaksinasi ini itu untuk mencegah semuanya itu. Kemudian salah satu tujuannya diberikan pada ibu hamil juga agar bayi yang dilahirkan nanti mempunyai antibodi. Cuma ini kan vaksinasi COVID-19 masih hal yang baru. Apakah betul-betul efektif membentuk antibodi buat bayinya atau tidak, itu mungkin nanti dengan ibu hamil bersedia untuk vaksinasi semuanya itu akan kita lebih bisa yakin lagi bahwa memang sangat bagus untuk ibu hamil lakukan vaksinasi. Selanjutnya dari Rumah Kue Damita, apakah semua jenis vaksin aman untuk ibu hamil atau ada merek tertentu yang memang harus diberikan? Karena kan kita tahu di Indonesia ada beberapa jenis vaksin, merek vaksin begitu ya. Adakah merek tertentu yang diberikan atau yang boleh atau tidak boleh diberikan? Iya, oke. Baik, sampai saat ini yang sudah disepakati dan dianjurkan oleh POGI bahkan bekerjasama dengan Kemenkes itu adalah vaksinasi COVID-19 yang mengandung virus mati atau yang biasa kita dapatkan di lapangan itu Sinovac. Kemudian virus yang mengandung mRNA dari virus COVID-19 ini, dalam hal ini Pfizer dan Moderna ya. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi AstraZeneca ya. Dari beberapa penelitian ada satu efek sampingnya tapi sangat jarang terjadi, salah satu yaitu trombositopenia sindrom. Nah, untuk saat ini karena datanya masih kurang, untuk AstraZeneca itu dari POGI dan Kemenkes ya bekerja sama itu sepakat untuk ibu hamil sebaiknya jangan dulu diberikan. Ya, jadi untuk ibu hamil 3 dulu itu. 3 dulu ya. Sinovac, Moderna dan Pfizer tadi gitu ya. Oke deh, sudah terjawab pertanyaannya. Tapi kalau untuk pemantauannya sendiri, nah ini terkait pertanyaan dari saya scroll lagi. Dari Sikat Sepatu, adakah treatment khusus bagi ibu hamil yang divaksin? Mungkin dari sebelum vaksin, setelah vaksin, dan pemantauannya seperti apa? Ya, baik. Dari POGI saya kasih panjang dulu ya. POGI siapa tahu pemirsa belum tahu. POGI itu Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi dari POGI itu kami sudah membentuk satu tim mitigasi COVID-19 pada ibu hamil. Itu sudah kami sudah di packaging seperti demikian rupa sehingga ada link yang kami diminta untuk mengisi bagaimana kondisi ibu sebelum, kemudian saat vaksinasi dan setelah. Bahkan di form itu pun kami diminta untuk memantau hingga ibunya melahirkan. Nah, kemudian jadi sebetulnya dari POGI maupun dari Kemenkes itu sangat mengharapkan titik-titik vaksinasi itu tentu melibatkan dari POGI ataupun tenaga kesehatan lainnya. Sehingga kita bisa sama-sama melakukan pencatatan yang baik. Bahkan kita bisa memberikan nomor kontak untuk ibu hubungi langsung kalau memang ada KIPI yang terjadi.
sampai saat ini boleh dikata ya dari pertengahan Agustus sampai awal September ini vaksinasi ibu hamil di Jakarta dan sekitarnya itu sudah cukup lumayan dan data yang terkumpul menyebutkan bahwa efek samping itu boleh dikata yang termasuk yang ringan. Paling hanya demam sedikit atau nyeri daerah suntikan. Sampai saat ini belum ada yang sampai membahayakan ibu ataupun janin. Tidak ada gejala-gejala besar, gejala-gejala berat yang berarti begitu ya. Betul, ya. Oke, baik. Nah, kemudian lanjut mungkin ini pertanyaan tambahan, ketika misalnya ibu hamil terpapar COVID-19, apakah aman untuk mengkonsumsi berbagai macam obat yang diberikan atau seperti apa? Ya, baik. Jadi kami sangat berharap ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 itu apapun tanpa gejala ataupun dengan gejala itu sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya. Boleh bidan, boleh dokter umum atau pada kami spesialis obgyn. Jadi dalam hal ini tentu pada ibu hamil dengan COVID-19 tanpa gejala ataupun gejala ringan, biasanya kami tidak memberikan obat COVID atau antivirus buat ibu hamil. Jadi kami lebih banyak ke simptomatik, ke gejala saja yang ibu alami dan vitamin-vitamin dan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Nah, satu lagi tips untuk isolasi mandiri adalah pastikan ibunya jangan stres. Jadi ibunya harus enjoy betul, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mengajak ibunya untuk relaksasi, banyak berdoa, makan yang mengandung yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Elizabeth untuk penjelasannya. Nah, terakhir karena kita dibatasi oleh waktu, ini pembahasannya sangat seru ya, Pak Sultan, Bahnar dan juga Dr. Elizabeth. Nah, untuk agar cita-cita kita bersama ini bisa tercapai gitu ya, secara masif isolasi mandiri bisa dilakukan dengan baik oleh ibu hamil, ibu menyusui dan bahkan ibu yang sedang mengalami nifas, dan juga vaksinasi. Betul. Ini yang penting juga nih, vaksinasi bagi ibu hamil. Tadi informasinya sudah banyak diberikan oleh Dr. Elizabeth. Nah, sekarang pertanyaannya dari Forum CSR sendiri, bagaimana bisa meningkatkan motivasi dan menginspirasi pihak-pihak swasta lain untuk juga ikut turut memasifkan gerakan vaksinasi bagi ibu hamil khususnya dan ibu menyusui? Iya, saya kira kami akan terus melakukan roadshow ke teman-teman mitra kami, khususnya apa yang kami lakukan kemarin itu ternyata dampaknya luar biasa. Mereka juga minta kami diajak juga dong untuk kegiatan seperti ini, karena ini kegiatan yang kalau bukan dari kita siapa lagi, kan seperti itu. Dan insya Allah untuk kegiatan berikutnya kami akan coba membuat satu program vaksinnya bukan hanya untuk umum, kalau bisa dengan ibu hamil juga, tinggal bagaimana bentuk kerjasama yang akan kita polakan dengan dinas kesehatan, tentunya dengan POGI. Harapan kita pertemuan hari ini itu bisa menjadi satu momentum kita untuk membuat satu kegiatan bersama. Dan tentunya kolaborasi ini akan dinantikan oleh masyarakat, dan juga informasi-informasi yang paling pas adalah bagaimana ini terintegrasi jadwalnya, tempatnya dan lain sebagainya. Ada tambahan Pak Bana? Baik, saya kira selanjutnya setelah pertemuan kita pada kesempatan ini, saya berharap nanti akan ada FGD ya. Harapan saya kita bisa duduk bersama, kemudian kita bisa diskusi, sharing, untuk kemudian nanti kita bisa sepakat melakukan sesuatu seperti apa ya. Tentunya terkait teknis barangkali teman-teman dari Dinas Kesehatan yang lebih paham ya. Kami dari Forum CSR tentunya berharap bisa mensupport kegiatan ini, dan insya Allah saya kira teman-teman perusahaan dari CSR akan semangat untuk sama-sama melakukan ini, karena ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kami Forum CSR hadir untuk kemudian bisa bersama-sama pihak swasta untuk berjuang bersama-sama bagaimana kita mengatasi masalah COVID. Apalagi kalau kita berbicara tentang ibu hamil ini memang menjadi sesuatu yang menarik ya, untuk kita semua bisa fokus. Ya, betul. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ibu hamil ini artinya kita menyelamatkan 2 nyawa sebenarnya ya. Jadi saya kira memang ini menjadi momentum yang baik. Harapannya bisa disegerakan
untuk kemudian kita bisa duduk bersama diskusi kira-kira apa yang selanjutnya kita bisa lakukan. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Banar untuk waktunya. Pak Sul juga terima kasih banyak. Dokter Elizabeth terima kasih banyak juga untuk waktu dan juga pencerahannya hari ini Bapak-bapak. Dan pastinya harapan kita bersama seperti yang berkali-kali diulangi oleh Pak Banar bahwa ketika kita menolong ibu hamil kita menolong 2 nyawa sekaligus. Makanya melalui program ini, melalui program momentum oleh USAID di Sulawesi Selatan, khususnya program Momentum Private Healthcare Delivery MPHD ini, kita berharap bersama bahwa kedepannya ibu hamil, ibu menyusui itu semakin banyak tertolong dan semakin banyak diperhatikan sebagai kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak, kami pamit dan terima kasih juga untuk pendukung program ini pastinya USAID, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rifa Majid pamit.